Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadirin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila musallika kita wa ilana yang Al-Fatihah. Ya Alhamdulillah, ya halaman Bismillahirrahmanirrahim. Dia diceritakan anak Fudal bin Iyad, sesungguhnya Fudal bin Iyad Annahu sesungguhnya karena ada sebuah Fudal yang kita itariki dari begal. Makanan ada sebuah Fudal itu yang menuju keluar sebuah Fudal ilanah yang dimarwakan ke satu tempat ke ilanah yatim marwakan ke tempat yang ke ilanah yatim marwakan ukhra ke tempat yang lain. Katakan sehingga ada sebuah Fudal Katakan sehingga ada sebuah Fudal iku tahu torit iku yaktau membegal sapa iyat atau riko ing jalan. Alam nasi pada manusia. Wakala dan anda sapa Fudal zata lailatin suatu malam hari waktu meletakkan sapa Fudal rosahu ing kepalanya. Waktu meletakkan sapa Fudal rosahu ing kepalanya. Bihijri ulamihi di pangkuan anak buahnya. Bihijri ulamihi di pangkuan anak buahnya. Tiba-tiba zoharo muncul apa nafilatun beberapa kabilah. Kalau madanu kala dekat sapa kafilah minggu dari Fudal waqafu berhenti sapa kafilah waqalu dan berkata sapa kafilah Inna Fudalan sesungguhnya Fudal Inna Fudal sesungguhnya Fudal Kahuna di sini Ma'a Hasyami ikut beserta rombongannya. Kaifa panas mau apa
Pakai panas apa yang kita lakukan? Fakolat berkata sapa ta'ifatun, golongan, rombongan minum dari mereka, bahwa mereka itu salah satu nafarin 3 rombongan. Lana itu bagi kita anaknya ingin melemparkan sepok kita sama ing anak panah. Inwako'ah jika paksa sasaran apa sama marorna melanjutkan perjalanan sepok kita, marorna melanjutkan perjalanan sepok kita. Wa'illa jika tidak, raja'na kembali sepok kita. Para maka melempar sapa aduhum, salah satu dari mereka melemparkan panah sapa aduhum, salah satu dari mereka wa qara'a, dan membaca sapa ahad qaulahu firman Allah Ta'ala, alam ya'nil ladzina amanu takhsha'a qulubuhum li dzikrillah fasaha maka mudrik sapa fudel sayhatan ing jeritan khara dan tersungkur sapa fudel mausyian halai pingsan. Khara tersungkur sapa fudel mausyian halai pingsan alai ing atase fudel. Padahal namanya kasapa al-gulamu, anaknya, anak buahnya, anak sesungguhnya fudel iku asaba menimpa yang fudel apa samun anak panah. Raja alam maka mencari sapa al-gulamu anak buahnya, anak buahnya. Raja alam maka jadi sapa al-gulamu anaknya iku yatlubu mencari sapa al-gulamu ing fudel fi jasadihi ing dalam jasadnya. Kalama afaq maka tatkala sudah sembuh sapa fudel kala berkata sapa fudel asaba menimpa ingsun apa sahmullahi panahnya Allah. Bahwa dan melempar sapa ahad asani yang kedua rahman ing anak panah. Waqara membaca sapa ahad qala ta'ala firman Allah Ta'ala fafirru ilallahi inni ilakum minhu nadhirum mubin. Pasama maka menjerit sapa fudel sayhatan ing jeritan asyadda yang lebih keras benar ula dari yang pertama. Raja Allah kejadian para gulam itu ya dulu mencari sapa gulamu fudel aidan juga fihi yang dalam tempat. Pakola berkata sapa fudel ya gulamu wahai gulam asaba menimpani ing ingsun apa sahmullahi panahnya Allah. Tarola maka melempar sapa asal itu yang ketiga sapa ahad asal ing yang ketiga. Waqala membaca sapa ahad qala ta'ala ing firman Allah Ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul azabu tsumma la tunsarun. Fasoha maka menjerit sapa fudel sayhatan yang jadikan asyadda yang lebih keras benar ula dari yang pertama wasaniya dan yang kedua. Faqala berkata sapa fudel dilulami kepada anak buahnya fudel wa hasyami dan rombongannya fudel
Irja'u, kembalilah sapa kalian semuanya, kullukum sekalian semuanya. Fa ini sungguhnya ingsun iku nadimun orang yang menyesal. Alama ingatase perkara faratu yang lalai sapa saya. Laqad dakhala, sungguh masuk fi qalbi dalam hatiku apa khofuhu, takut ing Allah, wa taraktu, dan meninggalkan sapa saya ma yang sesuatu pun yang ada sapa saya bihi ing dalem ma, wa tawajjah, dan berangkat sapa Fudel nahwu Makkah ke Mekah, hatta balagha sehingga sampai sapa Fudel di Qurbin min Nahron, dekat dari Nahrawan. Fastakbala, maka menghadap hu ing Fudel sapa Harun ar-Rasyid. Waqala, berkata sapa Harun ar-Rasyid, ya Fudel, wahai Fudel, ini sesungguhnya ingsun dikoroa itu melihat sapa ingsun bil manami, di dalam mimpi, ka'anna munadian, seakan-akan manggil-manggil sapa yunadi, apa yunadi, suara bi'ala soti, kelawan suara yang keras. Yaqulu, berkata sapa munadi, inna Fudel, sesungguhnya Fudel iku khofat, takut sapa Fudel Allah ing Allah. Inna Fudel, sesungguhnya Fudel iku khofat, takut sapa Fudel Allah ing Allah. Wahtar, dan memilih sapa Fudel khidmatahu ing khidmat kepada Allah. Fa'ajibu, maka menjawab mereka atau mengijabai, menjawab sapa mereka ing Fudel. Fasoha, menjerit sapa Fudel soehatan, kelawan jeritan. Waqala, berkata sapa Fudel, ilahi, wahai Tuhanku, bikaromika, kelawan kemuliaanmu, wa kibriyai, dan kebesaranmu, tuhibbu, senang sapa engkau, abdan ing hamba muzniban, yang berdosa. Karena ada sapa Fudel itu hadiban, orang yang berlari, minka darimu, mundu arba'ina sanatan, sejak 40 tahun yang lalu. Fudel ini ceritanya dia adalah siapa? Begal. Ya. Suatu saat dia menuju ke suatu tempat, kemudian dia berhenti di suatu tempat gitu ya, dalam perjalanannya, dan tidur di pangkuan anak buahnya. Ternyata ada kabilah yang lain datang karena Fudel ini dikenal sebagai orang yang bengis gitu ya, orang yang berani lah, nggak ada ampun begitu sama lawannya. Jadi rombongan itu bilang, Fudel itu di sini sama rombongannya. Coba kita itu aja, kita lempar anak panah. Kalau emang kena ya kena Fudel, kita lanjut perjalanan. Jika tidak, kita balik. Saking takutnya ke sosok Fudel. Dia rombongan yang lain ini karena takut dia diambil dagangannya ya. Dia melemparkan anak panah, dikira anak buahnya kena ke dia, kena ke Fudel, karena mendengar jeritan. Tapi ketika ditanya, ma asobak, apa yang menimpa engkau? Kata Fudel, saya kena panah, tapi panahnya Allah, bukan panah ininya, lawannya tadi. Yang kedua juga sama, yang ketiga juga sama. Kemudian
dia balik, ada siapa rombongannya Fudail ini, kemudian dia menyesal apa yang sudah dia lakukan, sehingga masuk dalam hatinya itu ketakutan kepada Allah dan akan meninggalkan semua yang sudah dia lakukan. Intinya kan seberapa berat orang melakukan kesalahan, ketika Allah memberikan sebuah cahaya, sinar cahaya, setetes cahaya dalam dirinya, maka orang yang bengis itu bisa berubah menjadi orang baik kan. Tapi kebalikannya sama. Jadi kadang orang sudah yakin ada tanda-tanda Allah, ayat-ayat kauniyah yang sudah jelas, tapi dia nggak mau beriman kepada Allah. Sehingga saya sering bilang, arek dapat bukan dapat terus. Mungkin dia masih mencari perjalanan dalam dirinya. Mungkin waktu itu dia sebagai anak yang ketika dia menentang, melanggar, itu ada sesuatu yang puas dalam dirinya. Itu kan ada anak yang udah begitu. Jadi kalau nggak nyengkelin orang tuh nggak enak gitu. Garanya begitu. Jadi kalau nggak boleh ini dia melanggar, nggak boleh ini dia langgar. Jadi peraturan itu bagi dia adalah harus dilanggar. Karena dia berpikir kepuasan saya itu ada di situ. Dia malah Bu Ika tuh saya senang benar. Dimarahin musuh menang. Jadi bukan karena dimarahin itu karena dia menjadi orang yang berubah menjadi orang baik, tidak. Karena menerima tantangan. Wah, saya tuh kalau bikin Mika marah, saya itu bangga. Jadi dalam diri itu bukan ini weekend nih guru yang nuntun saya kebaikan, enggak. Di dalam dirinya tuh lepas dari itu. Pokoknya bagaimana dia tuh masa gejolak masa mudanya membara. Ya. Dikasih tahu pengurus ngatur, pengurus usaha gue. Karena saya kan sering kalau nasihatin kamu, nurut kakak, ya Bu maafin oke ya. Tapi ini kakak pintu mana ya, ngulangi mana? Menurut kakak, kali Bu, ya Bu. Tapi dalam diri saya itu ada sebuah harapan doa. Ini anak mudah-mudahan nanti dia kembali pada jalan yang benar, artinya bukan selama ini jalannya tidak benar ya. Mau anak model itu sudah benar jalannya, anak model itu sudah luar biasa. Tapi ketika melalui perjalanan hidupnya itu kemudian di titik jenuhnya itu dia ibadah itu luwi-luwi sampai arek sing standar saja biasanya begitu. Dan anak-anak seperti ini biasanya lebih ingat ke gurunya dibandingkan anak yang standar saja, yang nggak punya masalah. Nggak bisa begitu, iya. Saya kan ngajar sudah 24 tahun ya. Semenjak kalau ngajar nggak formal sih, saya dari kelas 2 sanawiyah udah ngajar ya. Kelas 2 sanawiyah seperti umur saya dari tahun 87 lah, saya sudah ngajar. 87 sampai sekarang berapa? Sekarang tahun 37 itu umur saya masih 14 tahun tuh. Sekarang umur saya 50, berarti 46 tahun yang lalu lah. 50 kalau 16 30 ya 35 tahun yang lalu lah saya sudah ngajar. Jadi model-modelnya anak itu harus ngerti. Iki anak arek sing awang ya aturan itu uang ya ditenono. Ditenono itu bukan kita menurut ajaran kamu akan nyesel nantinya. Tapi senakal-nakalnya anak sedapur-dapur kayak anak santri itu ya. Kalau dinasihatin dia masih dengarkan itu jadi apa ya, jadi orang nantinya. Karena sebetulnya orang yang dia perlu petualangan itu sebetulnya dia mempunyai kelebihan dari yang lain. Arek dapat dia sadar itu sudah jadi wong. Karena apa ya? Karena dia sadar itu kesalahannya. Yang kedua dia itu punya potensi. Yang temannya gak berani melakukan, dia berani melakukan itu kan berarti dia sebetulnya punya potensi untuk menjadi orang hebat. Tapi salah gitu kan. Ada orang kan yang lurus, kapan nih,
kan samina wa atona. Ada anak itu yang modelnya nek gurune gak murid-murid gak penak. Tapi kita melihat anak-anak seperti ini kan tidak kemudian dia itu dapat terus kada. Ada masanya dia kemudian sadar apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan, sehingga taatnya kepada Allah luar biasa. Kemudian berterima kasihnya ke guru itu luar biasa. Anak-anak yang dengan saya itu weleng dekat itu biasanya anak yang dulu sering tak senang. Jadi anak-anak yang standar biasa itu malah nggak pernah dekat sama sekali, nggak pernah tanya ibu gimana kabarnya atau apa, malah nggak tahu belas. Tapi kalau yang suwar yang tak senang itu dia yang malah ibu gimana kabarnya, baik-baik ya bu. Karena dia berasa bahwasanya saya ini kalau tidak diarahin dulu saya tidak akan menjadi orang seperti ini itu. Jadi rasa berterima kasihnya itu beda dengan anak yang standar saja. Kiranya dia aku pilih lu rada terus kak kau ngarang ibu. Tapi ada yang anak yang dulunya emang ada bu, ya setiap anak kan pasti ada. Dan saya pikir ya itu anak muda ya. Tapi kalau anak muda kita maklumi ya namanya juga anak, ya salah. Anak muda itu harus diberikan sesuatu yang disiplinnya kuat. Kita anak muda kalau nggak dicetak begitu, nah karaktermu nggak ada karakter disiplin, karakter membiasakan hal-hal yang baik itu karono. Ya kalau di pondok kan satu bendera ya. Artinya kamu itu ketika tidak jamaah masih ada yang ngontrol, ketika tidak ngaji ada yang ngontrol, ketika kamu nggak sekolah ya nanti di absen kan gitu. Tapi nanti kalau kuliah jauh berbeda dengan yang kamu lakukan hari ini. Mungkin yang di rumah kayak ini apa namanya Alia ini, Pak Alia sih, Alia bukan Alia. Dia tanya, sering saya marahin gitu, sering saya marahin sama biasnya harus. Tapi kadang anak itu terus ketika keluar tuh enggak. Iya, dimarahinnya bukan karena dibenci ya. Dimarahinnya karena disayang. Berarti kalau saya nggak pernah dimarahin itu nggak sayang dong. Ya lebih kan. Jadi cita-cita ini kan kadang dia menjadi orang yang udah wablek lagi mata kalau ternyata ngelepet masuk surga. Tapi dalam hatinya ini ada pencarian. Walaupun sebengis apapun dalam hatinya ada pencarian jati diri dia. Dan Fudel ini sampai beliau berkata, saya ini menjadi hamba yang berdosa, lari dari Allah itu 40 tahun, berarti umurnya 40 kan. Selama 40 tahun itu dia udah gak kenal lah Tuhan. Dia kerjaannya juga begal, kalau ada orang jalan di gurun gitu ya, jualan, mau dagang dia ambil barangnya, itu kan sejahat-jahatnya orang. Bagaimana di rumah istrinya, anaknya nunggu dagangannya laku, ternyata di tengah jalan dia itu kan saat nemen-nemen musuh, saat jahat-jahatnya musuh. Al-Hadits Tsani wal Salah sebutan hadis yang ke-32. Iku an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ummati utai pilihan umatku, iku man orang syahidah yang bersaksi sapa man alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Saya sering menyampaikan ke kalian, sering menyampaikannya gini. Ya berlaku sekarang ini ya, pokoknya model itu harus 6 tahun. Model itu harus 6 tahun. Kenapa? Satu, arek cik sanawiyah itu cik guru, artinya guru pokok ya. Anak sanawiyah itu kan anak masih menurut dia anak masih kecil gitu menurut dia. Jadi masih kurung foto lah. Mondok itu pokoknya kerasan kok.
cek guru mikirno ilmu, guru mikirno kuliah, guru mikirno masa depan tuh anak sama lihat. Cek seneng budak berutut buyang buyu anak sama lihat. Karena kalau sama lihat pas 3 aja, malah saya kalau punya murid kayak Alia dia doang yang mau balik ke sini mau ngaji Alia dia mau. Anak kalau yang Alia itu sudah pokok sudah pikirannya itu wis sekarang sudah mendekati dewasa ya. Jadi ngaji barang ini ku butuh ngantuk-ngantuk itu ya di paksa dulu, paksa melek gitu ya. Tapi kalau anak kecil kan ada coba aja ngeliat anak kecil. Yang anak kecil ya dulu ya dulu lain. Makanya ketika dia sekolah ngondok berapa tahun dia ada apa-apa. Apa sih kurang butuh. Ya. Itu dia anak kecil. Kan yang itu anak kecil, makanya saya bilang nggak ada, sekarang nggak ada mata tiga tahun kayak apa sih? Mereka dari itu saya nyenang hati nih, saya ngerasa no, tadi terasa terus pakai happy saya lagi pondok seneng sih. Nanti awalnya baru tuh mikir butuh, aku ngaji butuhku. Kalau Maisa namanya cilik-cilik ngaji kebutuhanku dulu. Gitu ya, kalau saya bilang nggak bisa mondok itu sama ngendok nggak bisa hilang. Oma ya kali ya hilang ya dari rumah ya. Oma itu ya orang cilik-cilik kan. Nah dia itu cara doa masih isi nih ngambil tuh si pasar mau isi tuh. Ya sama ya enggak ya. Maksudnya orang ya orang. Itu kan saya bilang mondok itu tahu itu wis jenak artinya. Cilik-cilik ini terus sih. Mana lagi? Ya umat itu kayak umat pilihanku. Itu umat orang syahidaya bersaksi sopoma syahidah Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Umat pilihan adalah orang yang berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa idza ahsan, apabila berbuat baik siapa mereka istabsyaru. Apabila berbuat baik siapa mereka istabsyaru, bergembira siapa mereka. Wa idza asa, apabila berbuat jelek siapa mereka wa idza asa, apabila berbuat jelek siapa mereka istighfaru, apa? Memohon ampun, meminta ampun siapa mereka. Wa idza safaru, kalau bepergian siapa mereka qasaru, mengqasar siapa mereka salatahum, yang salat mereka. Wa afqaru, dan mokel siapa mereka min sawmihim, dari puasa mereka. Mokel itu berarti puasa yang tidak sampai waktu buka, itu namanya mokel. Kalau orang Jakarta apa bilang mokel itu? Apanya ya. Kalau bahasa kita kan orang Jawa bisa ya. Mokel itu berarti wong sing belum waktunya buka dia sudah batalkan puasa, itu mokel. Coba kalau orang Jakarta apa mokel itu? Ya tak poso bahasanya. Ya enggak sih? Enggak punya bahasa yang orang yang belum selesai, belum masuk waktu buka terus dia nggak lanjut apa? Oh no. Bahasa beduk. No, pokoknya terus kayak disengal bahasa Jawa, misalnya bahasa Jawa itu apa yang arani. Ya, sotel aku kadang bingung kok nek ibu jupukno sotel serok jupukne kuwi senenge serok sotel apa maneh. Hah? Serok, sotel, eros. Sendok nasi apa namanya? Entong. Jenenge akeh. Sendoke macam-macam. Ya ono serok. Iki kok bae sing nyendok. Nyendok ngono ya. Serok, sotel itu apa? Buat goreng itu
Serok sundel kudu gurih, ini ana sundel kudu ana serok. Terus entong. Entong itu buat ngambil nasi, buat sayur. Terus ini persaudaraan dia nih di dapur. Tapi kalau orang Jakarta nih, sendok sayur, sendok nasi, sendok kape, muridnya juga kodok, ya kan? Di Jawa. Oke. Wa inna syirara ummati, dan sesungguhnya umatku yang jelek jadi jelek-jeleknya umatku gitu ya. Iku alladzina, orang-orang, agar bisa seburuk-buruk sejelek-jelek umatku, iku alladzina, orang-orang ulidu, yang dilahirkan sapa mereka finni ame adalah beberapa kenikmatan, wa ghadau, dan makan sapa mereka finni ame adalah beberapa kenikmatan, wa hamadum, utai kepentingan mereka iku alwanu ta'ami, bermacam-macam makanan, wa alwanu syarab, dan bermacam-macam minuman. Wa idza takalamu, tatkala berkata sama mereka, tasyaddaku, opo bahasa Jawa ini sama nih, yang orang ini nggak punya bahasa. Kalau bahasa Indonesia tasyaddaku, besar mulutnya sama mereka. Kalau orang Jawa mulu-mulu, ngerti mulu-mulu? Piye sih mulu-mulu? Ngomong-ngomong itu mulu-mulu. Kalau orang Jakarta, kalau bahasa Indonesianya apa? Besar mulutnya, bukan besar mulutnya doang, guk ya. Jadi dia tuh kalau ngomong tuh mulu-mulu. Wa idza masyau, ketika berjalan sama mereka, taru, berlagak sama mereka. Wailun, celaka, lijarrorin, bagi orang-orang yang menyeret, lijarrorin, bagi orang-orang yang menyeret adyalan yang ujung pakaiannya, wal akal, orang-orang yang makan afdolan, secara berlebihan, wanatikina, dan orang-orang yang mendengarkan asy'aran, yang beberapa syairan. Al-khabar, meneruskanlah engkau al-khabar min hadis ila akhiri, sampai akhirnya. Jadi sebaik-baik umatnya Rasulullah itu adalah orang yang mengucapkan syahadat. Jika dia berbuat baik, dia bahagia. Jika dia berbuat jelek, dia baca istighfar atau meminta maaf. Jadi biasakan menginjak kaki temannya, maaf ya. Nyenggol apa maaf ya. Jangan kapok. Kalau dia bepergian, dia mengkosor sholatnya. Bepergiannya bagaimana? Mengkosor. Nanti ke dokter yo. Berbagian yang dia masuk dalam ukuran bisa mengkosor. Tapi saya bayangkan ya, kalau zaman dulu memang ada kosor itu ya pancen ya apa sepanjang mata memandangi gunung tuh. Kalau nggak ada kosor ya pekelan, capek berhenti. Kalau hari ini Bu, hari ini ya lihatnya pikirannya, kalau emang tidak ada masjid ya kita tuh bisa kosor, karena di kilometer itu di mana? Di tol itu kan setiap itu juga ada masjid ya. Jadi kita katakan akhir aja nih atau takdim aja. Dan paling jeleknya umatnya Nabi itu adalah orang yang dilahirkan dalam sebuah kenikmatan. Makannya tuh enak-enak,
makannya macam-macam, minumnya macam-macam. Ya pokoknya kepentingan mereka itu mangan tok wis. Jadi kalau dia itu berkata, dia mulutnya besar, mulu kayak komotot itu. Kalau dia jalan, dia berlagak, kayak monyet. Ada lagi ya, katanya hadis celaka bagi orang-orang yang Rasul itu kan tidak senang dengan orang yang memakai baju yang lembrek. Ketika sampai ujung bajunya itu menyentuh ke tanah, itu kan tidak baik. Dan orang yang makan berlebihan, itu semangat kok yang makan sekolah kok sama, kok makan sih, makan apa? Oh, bayangan tuh kok enak itu belum tentu sehat loh ya. Ini itu nggak boleh setiap hari, nggak bisa ini. Orang yang sering makan ini itu juga dia nggak sampai tua terus penyakit mie itu ya harus seminggu sekali. Kalau betina itu ususmu brodol dan makan itu ya secukupnya, nggak kemudian sesuai koyo apa dok balas dendam mono. Karena saya kan berpikir gini, sama kalau pakai takjil mangan itu itu ngadeke apa rasa-rasa. Kamu takjil tapi porsi takjilmu kayak nasi. Tak ada makan mie. Ya, mari ngono mari salat maghrib masuk ke mana? Innalillahi. Ya, takjil itu nek ngombe tok takjil itu artinya mempercepat buka. Ini bedanya puasa Ramadan dengan yang tidak Ramadan. Kalau puasa Ramadan itu disegerakan. Sunnah menyegerakan buka, nih Allah berdoa di tengah HP ya. Itu sunnahnya menyegerakan. Belum berarti kalau menyegerakan bu, kalau ada jam 5 gitu udah ada gimana bu? Oh itu masuk. Maksudnya menyegerakan itu udah masuk maghrib, bukan kemudian di setengah 6 menyegerakan gitu udah. Paham ya? Kalau sudah ada Allah, tapi kayaknya kalau kamu itu di sini harus entah ini ya seneng azan itu. Kok pas suwi itu azan mereka. Jadi azan itu paling ditunggu ya. Ketika maghrib tok dan maghrib tok ya itu lah Pak. Tapi kalau di rumah beda. Kalau di rumah itu mesinnya pegang HP, kamu masih azan itu masih anak-anak makan HP, makan sekolah ya. Itu jangan. Saya itu sama di rumah juga anak saya di rumah. Bisa di rumah, pulang kan Pak Arafat itu dia udah selesai Qurannya ya. Ya sebenarnya terus ya, bodoh. Saya bilang, saya itu seneng anak itu nek wis mari sahur kok saya turu. Saya marah-marah ini sering. Mari sahur itu tahajud. Tahajud itu kembalinya bukan kemana-mana. Saya bilang, saya ditanya dari mulai di pondok sampai sekarang tuh masih sampai putus tahajud. Walaupun dulu saya kuliah itu kos, kak putus tahajud sampai sekarang. Yang menjadikan orang mulia itu tahajud. Mana yang mau tahajud? Mesti sholat wajibnya dia pasti kejaga. Nggak mungkin enggak. Mau sholat tahajud nggak sholat zuhur mungkin. Sholat tahajud itu jangan sampai terlewatkan, walaupun hanya 2 rakaat. Ini ngomong menipu, mari sahur, cari turu sudah keluar HP. Mari sahur langsung masuk kamar mandi ngapain? Untuk syukur-syukur atuh. Saya kalau puasa masih mandi. Mesti pakai ini kosong 100. Habis sahur itu, habis tahajud itu macam-macam terus mandi, baik biasa dong ini. Nanti jangan megang apa-apa lagi. Duha, setelah duha terserah dia mau nyaloni HP itu sampai meledak ya apa-apa. Itu trik. Jadi maksud apa? Karena kalau sudah
sholatnya terjaga, sunnahnya terjaga, itu dia akan menjadi orang yang disiplin. Ukurannya nek kutok nak, ukurannya itu nek wong sholat iku sregep, entah itu sunnahnya atau sunnah muakkadnya, witir dan lain-lainnya, itu mesti dia itu hidupnya hidup disiplin, otomatis itu. Ada sembahyang yang sekelewas jam 5 kudu setengah 6 dapat sembahyang. Itu wis alamat itu. Karena nanti di alam barzah itu di akhir di hari kiamat yang ditanya orang itu bukan amal yang lain-lainnya, hanya ditanya sholatnya. Sholatnya piye apik wis metu. Gak tak kok iso doae piye, gak tak macam-macam piye. Pokoke sholat. Nah, gak usah pakai disuruh sholat kok dikongkon kan tabungan di saya kemarin ini nak melihat ini aku lagi kursi ini kok ya, kursi ini kan biasanya diturunin kalau wisuda, tapi saya lihat di kursi dia kayak sore digawe wisuda itu mending wis rusak kabeh busanya sudah tak karu-karuan, yang nggak bisa dipakai. Kursi itu kan saya lihat biasanya buat tamu kan kurang kalau kursi. Maksud itu ya tahu yang mana yang tempat publik, yang mana yang tidak kan gitu. Misalnya Bu ditaruh sini, kursi di sini kalau nggak dipakai dibalir Bu, jangan pakai dalil gitu. Paling kayak turu, ya suka gawe kula ada cilik-cilik yang gede-gede juga dulu cilik. Jadi dilihat ini publik untuk umum atau tidak, itu dilihat. Sama halnya kulkas itu bukan untuk umum, ya jangan. Itu loh, menemukan karakter ini bukan punya saya, ini bukan barang saya, itu penting lah. Contoh seperti setrika itu bukan umum, yang memakai setrika itu ya karena dia jasa, ya harus bayar. Bagaimana tuh ketika tidak bayar dosa? Contoh lagi yang bukan milik umum publik itu adalah kompor. Kompor itu gas, kalau milik umum Mbak Yati gak masak. Kamu enak los, jadi ngomongnya masak ada gasnya. Itu bukan milik umum. Dan gak ada di pondok itu ya. Di pondok itu yang dapurnya di luar cuma sini aja, yang lain gak ada. Kayak di umum itu di dalam. Kunci ya wis kayak iso. Aku kan apa ngok Joko Pawon itu biasanya kunciin kan. Itu enggak hanya anak-anak masuk kok yang sembarang kalir itu diablak mulai wah tapi susah apa ya karakter ini tugasnya ini padahal ini isuknya di pancingan lu maksudnya itu gak bisa bunga-bunga apa sih yang keamanan itu langsung yang ini bisa sholat terus naik kancing maksud begitu loh, gak usah kayak disuruh itu namanya karakter kau belum lulus. Saya kemarin yang saya kunci itu jam 7 saya kunciin itu anak yang gede-gede sananya baru belas. Ya termasuk yang kakak kelas kakak kamar kami itu perasaan nggak salah hari ini. Kami heta kami. Kalau tadi subuh kan diwarin yang apa kakak bimbing itu yang jadi contoh loh, bukan adiknya dioperatin keluar nyantai gitu kayak dia yang mantai malah akeh biro dia saya lihat itu dibiasakan cat itu dibiasakan marah supaya keluar kayak kemudian itu nanti kamu sampai tua begitu loh kalau nggak diubah.
menjadi kakak pembimbing itu juga berat, nggak hanya sekedar nemplok logo turunan di kamarnya, harus menjadi contoh orang kok terus adik kongkon metu ini sing carry nggak bagus itu gitu ya. Nah, hal-hal sepele lah, nggak usah kamu berpikir yang apa-apa, hal yang sepele yang sehari-hari kamu. Ini bukan punyaku, ini barang ini bukan barang umum, itu butuh mana? Karena di situ nyata nanti kamu pakai gas, namanya punya koperasi, ya pastinya namanya itu. Terus orang-orang tak buaya ngono, pangan, mini pangan, doke pangan, kemarin bengi-bengi di buku ambil nasi buat nasi goreng itu salah itu. Kalau yang kalian pernah begitu tuh segera tobat ya. Segera kita maaf deh sebelumnya dulu. Tapi ceritanya ini kan orang dapur loh Bu, bisa akhirnya loh kamu emang tahu kalau di akhir hayat kita itu jadi orang baik kan nggak tahu. Itu yang di pondok itu harus disiplin dan mempunyai etika tentang persepsi barangku itu nggak bisa. Sampai kalau saya bilang jangan suka pinjam baju orang lain, nggak usah pinjam baju-bajunya orang lain. Bayangkan koncomu iku awake panun kabeh seawak karun. Kan kamu nggak akan tahu dalamnya temanmu. Untuk kita betul itu kan. Dia sakit kulit nih, di dalamnya gatel-gatel. Bajunya kamu pakai, kamu ketularan, dia rasa cewek. Karena baju itu privasi, kudung itu juga privasi. Kudung kancamu kutumai, kudungmu disele koncone tumuan wae itu dibalik no. Ya, kegaweanmu tumuan itu kan privasi namanya. Sama baju ini privasi karena tanempel di badan. Kalau badannya temanmu wis bayangno wis mesti temanmu iku resik ya tapi bayangno kancamu iku aja seneng nyelih barang kancane. Itu dibiasakan bukan di pondok itu kan halal, itu semua halal. Konsep penting halal itu nggak ada. Nanti pas baju hilang itu pondok nih hilang suku kontrol nih padahal mah dia kleler ya. Nah itu jadi yang biasakan sesuatu yang baik itu harus, karena kebiasaan itu belum tentu